I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Indiani dari kelas 10 RPL 1 dari kelompok 1 ingin mewawancarai Ibu Ning. Ibu, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Boleh, silakan. Lanjut ke pertanyaannya, Bu. Apakah Ibu tahu tentang budaya politik positif itu seperti apa? Budaya positif ya, budaya positif terutama di sekolah kita. Budaya positif itu kan terdiri dari kata budaya dan positif. Dari kata budaya sendiri berarti tentang kebiasaan ya. Budaya adalah kebiasaan. Positif itu adalah hal-hal baik ya, hal-hal baik atau hal-hal positif yang akan dilakukan. Berarti budaya positif di sekolah adalah suatu kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Contohnya, coba Ibu tanya ke Anissa, budaya atau kebiasaan positif yang baik di sekolah apa aja? Contohnya itu seperti berbuat baik di sekolah. Betul sekali. Rajin, tidak melanggar peraturan sekolah, lalu tidak bolos sekolah atau melanggar peraturan kelas atau sekolah, bersikap baik di sekolah, mematuhi perintah guru, seperti itu. Ya, betul sekali. Itu contoh kecil kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah kita. Seperti halnya juga Ibu menambahkan kegiatan setiap hari Jumat itu ya, yang kalau anak laki-lakinya itu Jumatan, kita di SMK 3 itu ada kegiatan keputrian gitu. Itu suatu budaya atau kebiasaan positif begitu. Lanjut Ibu, pertanyaan kedua. Apa yang Ibu ketahui tentang disiplin di dalam sekolah? Disiplin di dalam sekolah. Disiplin berarti itu kepatuhan seseorang terhadap suatu tata aturan. Kalau di sekolah berarti kepatuhan suatu murid atau kepatuhan suatu guru terhadap tata aturan yang berlaku atau yang ada di tempat kerja ataupun yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu berkontribusi untuk menciptakan budaya kerja yang positif? Kontribusi Ibu di sini adalah ikut berperan aktif ya, ikut berperan aktif untuk menciptakan dan mengembangkan budaya positif atau kebiasaan positif di sekolah. Dengan cara Ibu di sini kan punya bagian-bagian kelasnya masing-masing ya. Seperti halnya di RPL kan Ibu sudah ini berarti anak didik Ibu, ini kelas Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Ya, itu pasti. Bikin kesepakatan kelas di mana kesepakatan kelas itu kita buat antara persetujuan antara Ibu dan juga siswa-siswi Ibu. Jadi misal ya kesepakatan kelasnya, Bu masuknya toleransi dong 5 menit mungkin. Oke, kalau kita semua sepakat, kita enjoy, enak, silakan. Misal Bu tentang kebersihan, Bu saya kalau ada temen yang buang sampah sembarangan mungkin didenda berapa kayak gitu kan. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan, di kelas pun akan nyaman, di kelas pun akan betah ya. Jadi kita ciptakan suasana positif, kebiasaan-kebiasaan positif di kelas supaya kita juga nyaman, belajarnya enak begitu. Untuk pertanyaan yang keempat, berikan contoh di mana Ibu menghadapi tantangan dalam mempertahankan budaya kerja yang positif dan bagaimana Ibu menghadapinya. Contoh ya, contoh simpelnya saja kita ambil contoh disiplin. Disiplin dalam hal apapun ya. Budaya positif di sini Ibu contohkan sebagai disiplin ketika Ibu menyuruh kalian untuk disiplin. Misal kamu harus disiplin, kamu harus berangkat tepat waktu, kamu harus on time dan sebagainya. Sebelum Ibu melakukan itu semua, diri Ibu dulu yang harus positif, diri Ibu dulu yang harus disiplin. Ya, jadi tidak hanya ngomong aja, ngomong sama menasehati, tapi perlu dengan tindakan ya. Di sini Ibu sebagai role model atau model buat kalian bahwa kalian kan bukan anak SD yang harus digiring, hayo berangkat, hayo gini, tidak ya, harus mandiri. Ya, harus mandiri dan juga pikirannya bisa terbuka ya, pikirannya bisa berkembang bahwa oh ibu guru saya begini, masa saya begini begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya Lutfia Adrian Kalista dari kelas 11 RPL. Untuk pertanyaan kelima, menurut Ibu bagaimana murid menerapkan kedisiplinan di dalam kelas? Kalau menurut Ibu, murid menerapkan kedisiplinan di sekolah kita terutama ya, mau jawaban jujur atau tidak nih? Jujur ya, jawaban jujur. Kalian ketahui sendiri di kita tingkat kedisiplinannya belum 100%.
ya masih di bawah rata-rata, di mana masih banyak anak yang berangkatnya telat, masuk kelasnya telat, di kelas main sendiri, tidak memperhatikan guru, itu sangat banyak ya. Jadi bagaimana untuk menerapkan yang jelas tata tertib ya, tata tertib di suatu sekolah itu harus jelas, harus tegas dan harus lugas ya. Karena apa? Ketika tata tertib yang sudah kita buat, sudah guru dan buat tata tertib dibuatkan tidak hanya satu pihak oleh guru, tetapi ada kesepakatan dari siswa. Iya nggak? Kan ada perwakilan kelas kan untuk menandatangani tata tertib. Nah itu sudah disepakati antara dua pihak. Otomatis ketika mereka melanggar, itu loh peraturan yang kalian buat sendiri. Ya mau tidak mau kalian harus mengikuti. Dan di sini peran guru BK terutama ketika tata tertib sudah dilanggar, yang akan ibu lakukan adalah yang pertama itu teguran. Ya kita tegur dulu, kita tegur secara baik-baik. Kemudian kalau memang sudah ditegur tapi tidak ada perubahan, kita akan kasih peringatan secara lisan, lebih tegas. Ya maksudnya apa? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Dan memang kalau sudah tidak bisa lagi, kita akan lakukan konseling individu di ruang BK. Ya kita tanyai gimananya atau kenapa bisa seperti itu begitu. Jadi kita tidak akan melihat dari satu sisi bahwa kamu salah itu. Baik, untuk pertanyaan ke-6, kendala apa yang Ibu hadapi dalam penerapan budaya kerja yang positif? Kendalanya adalah banyak, jelas kendala itu banyak. Kalau di sekolah kita kendalanya mungkin ya, bukan mungkin, ini memang kendala di sekolah kita adalah disiplinnya kurang. Kemudian tata keramanya juga kurang antara murid mungkin murid ke guru atau pergaulan sesama teman itu kurang, itu kendalanya begitu. Untuk pertanyaan ke-7, apakah Ibu memiliki saran untuk menerapkan budaya kerja yang positif? Saran ibu adalah konsisten dan istiqomah ya, dimana ketika kita sudah konsisten, arti konsisten itu kan dilakukan terus menerus ya. Konsisten dan istiqomah itu kan dilakukan terus-menerus. Jadi ketika kebiasaan positif itu dilakukan terus-menerus, maka akan tertanam dalam diri kita, ya akan tertanam dan akan terpakai sampai kalian lulus sekolah. Pasti. Yang mungkin awalnya terpaksa, tersiksa, pasti nantinya juga akan terbiasa. Jadi ibaratnya nih, aduh saya di sekolah sering sholat zuhur berjamaah. Pas di luar ketika kalian tidak melakukan sholat zuhur berjamaah, pasti perasaan kalian ada yang beda. Aduh biasanya saya sholat zuhur berjamaah tapi sekarang kok tidak. Pasti begitu. Jadi tidak ada kegiatan positif, tidak ada pembiasaan positif yang hasilnya negatif. Pastinya pembiasaan positif hasilnya pun juga positif. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah strategi Ibu untuk menerapkan budaya kerja yang positif di dalam kelas? Strategi ibu adalah kerjasama antar guru, kerjasama antar murid, dan kerjasama antar pimpinan ya. Jadi tidak ada suatu kesuksesan pun yang bisa tercapai kalau dilakukan sendiri. Itu harus kerjasama, seperti halnya pembiasaan positif ya. Ibu tidak akan bisa mengerahkan 1.600 lebih siswa di SMK Negeri 3, makanya itu kerjasama yang penting. Kita lakukan kerjasama, kita saling observasi, kita saling mengemukakan pendapat bahwa kendala dari si A apa, kendala dari si B apa, kendala dari ibu juga apa begitu. Jadi nanti akan menemukan solusi, akan menemukan suatu argumen, suatu pendapat atau suatu opini untuk kedepannya bisa mengembangkan budaya-budaya positif yang lebih baik di sekolah kita. Ya, mungkin sekian pertanyaan dari saya, Lutfia Adrian Kalista, dan teman saya Anissa Hendiani kepada Ibu Min. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu tahu tentang budaya positif itu seperti apa? Kalau menurut Ibu, kalau budayanya itu kan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau positif berarti yang dilakukan secara terus-menerus menjadi kebiasaan membentuk yang baru. Pertanyaan yang kedua, apa yang Ibu ketahui tentang disiplin
disiplin di dalam sekolah? Disiplin sekolah itu menuntut atau mewajibkan anak-anak itu untuk ini ya, karena yang pertama untuk itu disiplin rapi gitu ya, pertama disiplin waktu ya kan. Kalau di SMK 3 kan maksudnya berapa? Jam 8 kan, berarti jam 7 lebih 15 kita harus ada di sekolah. Terus yang kedua, disiplin berpakaian. Senin Selasa pakai apa? Pakai PSR. Ya, pakai abu. Kalau Kamis ciri khas ya kan. Terus nanti kalau misalnya ke lab itu pakai baju jurusan. Hari Jumat pakai pramuka. Jurusan kalau di kelas itu untuk disiplinnya itu kalau ada jam pelajaran itu harus sesuai ya. Kalau misalnya habis istirahat kan kadang-kadang telat ya. Nah harus dimanage semuanya. Misal paling lah gitu ya, antara jaraknya dari kantin atau dari mana sekolah itu harus sudah diperhitungkan. Terus kan disiplin biar selalu kelasnya bersih ya. Jadi diadakan biaro piket, iya biaro piket. Kalau misalnya mau menyelesaikan siswa piket ya harus ada diadakannya benar ya. Udah itu nanti masuknya ke uang kas gitu ya, untuk peralatan kelas gitu ya. Kalau enggak misalnya jadi dana sosial ya kan, misalnya orang sedikit sakit mungkin dari uang kas gitu. Terusan kalau ada kegiatan sekolah program atau lomba-lomba kan lumayan ya, buat misalkan sekolah atau apa dari uang kas. Terus kan kalau masalah tugas disiplin waktu ya harus sesuai kan diinstruksikan bapak atau ibu. Bisa harus ini dikumpulkan, jangan ditumpuk-tumpuk. Makanya kan kalau menumpuk banyak beberapa mangkok kan ujungnya nanti jadi Korea melahirnya mas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ibu berkontribusi untuk menciptakan budaya yang positif, budaya kerja yang positif? Itu harus kalau katanya sih harus motivasi buat jiwa kalian apa ya, mempunyai semangat dan semangat belajar kalau di sekolah ya. Harus ini contohnya ya, ini kenapa pengen misalnya jadi guru gitu kan, karena itu misalnya orang tua kadang orang tua misal ya, kalau dari nilai itu misal 7, gimana caranya biar jadi 8 atau 9 itu kan bisa bangga diri sendiri ya gitu. Orang tua juga jadi terangkat derajatnya, jadi mungkin berkontribusinya itu merangkul ya, saling pas silaturahminya gitu ya, terusan pendidikannya mulai selalu semangat belajar. Pertanyaan yang terakhir, berikan contoh di mana ibu menghadapi tantangan dalam mempertahankan budaya kerja yang positif dan bagaimana ibu menghadapinya. Kalau ibu sih pertama itu mendisiplinkan diri ya, mendisiplinkan diri, karena kalau disiplin diri sudah tertanam, pasti kesananya juga akan selalu ya hidup tercecer gitu ya. Jadi kata rapi ya mempunyai kesadaran diri sendiri buat berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPL 1 ingin mengundang waktu ibu untuk mewawancarai tentang budaya positif kegiatan dari apakah ibu berkenan? Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi tentang disiplin? Disiplin dalam sekolah berarti semua anak harus ditaati. Yang pertama dalam kondisi sekolah, disiplin berpakaian paling pertama ya disiplin berpakaian, disiplin kedatangan juga, disiplin
bagaimana ibu berkontribusi untuk menciptakan budaya kerja yang positif? Kontribusi misalkan masuk ke kelas, rajin masuk kelas, kemudian masuk kelasnya telat supaya nanti siswa-siswinya juga meniru seorang guru. Kalau tidak masuk ke kelasnya telat, berarti nanti siswa dan Lalu berikan contoh di mana ibu menghadapi tantangan dalam mempertahankan budaya-budaya yang positif dan bagaimana ibu menghadapinya. ya contohnya misalkan ibu masuk ke kelasnya on time, sedangkan siswanya nggak on time. Cara menghadapinya ya udah, ibu kasih tahu siswanya supaya datangnya itu harus benar. Ya, baik. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang dari terima kasih kepada ibu dan telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Adrian Kalista dari kelas 11 RPL 1 kelompok 1. Ini beberapa pertanyaan yang saya berpikir. Pertanyaan pertama, apakah ibu tahu tentang budaya positif itu seperti apa? Budaya positif di lingkungan sekolah ya, atau secara umum menciptakan kedisiplinan, tidak mengganggu bisa menambah wawasan, pengetahuan, aturan, tertib dimanapun itu positif. Untuk pertanyaan kedua, apakah ibu memiliki saran untuk menerapkan budaya kerja yang positif? Saran sebenarnya hampir sama ya jawabannya kayak yang pertama. Kalau misalkan kami atau ibu lah ya, karena budaya kerja yang positif, kalau misalkan kita budaya kerja itu sih buat apa sih sebenarnya? Nah, misalkan niatnya sudah positif, otomatis prosesnya juga akan positif. Nah, jadi sebenarnya saran untuk budaya kerja yang positif ya lepas itu aturan terus sehingga bisa apa ya istilahnya diri kita bisa dijadikan motivasi untuk orang lain yang bisa bermanfaat bagi hal yang banyak. Istilahnya gitu. Kalau kedua sarannya ya lakuin hal-hal yang sangat positif, hal yang bermanfaat bagi kamu dan orang lain. Iya. Apa yang ibu ketahui tentang disiplin di dalam Apa yang ibu ketahui tentang disiplin di dalam sekolah? Untuk guru apa siswa? Oke, untuk seluruhnya. Kalau misalkan disiplin di dalam sekolah sama, lagi-lagi jawabannya hampir sama. Peraturan, terus kemudian tata tertib. Terus kalau misalkan apa yang ibu sampaikan kalian paham, otomatis akan bermanfaat bagi diri kalian juga. Terus kemudian kalau